Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa terpilih. Bayangkan menghadapi cobaan yang terasa mustahil untuk dilalui, momen-momen yang membuat Anda mempertanyakan segalanya. Namun, bagi sebagian orang, ujian ini bukan dimaksudkan untuk menghancurkan mereka, melainkan untuk memurnikan, meningkatkan, dan mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka inilah yang terpilih. Mereka yang tidak hanya menghadapi ujian terberat, tetapi juga bangkit melaluinya dengan iman yang tak tergoyahkan. Sebelum kita membahas 7 ujian ini, saya ingin mengingatkan satu hal. Jika Anda sedang membaca ini, itu bukanlah kebetulan. Mungkin Anda sedang menghadapi sesuatu saat ini, dan mungkin Anda adalah salah satu dari individu yang terpilih ini. Saya mendorong Anda untuk membaca hingga akhir, karena Anda mungkin menemukan alasan, tanda, atau pesan yang ditujukan khusus untuk Anda. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Mari kita mulai dengan ujian pertama. Ujian pertama, kehilangan dan perpisahan. Salah satu ujian terdalam dan paling menantang yang dialami oleh orang-orang terpilih adalah kehilangan seseorang atau sesuatu yang dicintai. Bisa jadi seseorang, sumber stabilitas, atau bahkan jalan hidup yang mereka yakini pasti. Ujian ini bukanlah hukuman, melainkan cara untuk mengungkap kekuatan dan ketangguhan yang mungkin mereka sendiri tidak sadari. Bayangkan sejenak kehilangan seorang teman dekat, anggota keluarga, atau impian seumur hidup. Rasanya seperti tanah di bawah kaki Anda menghilang. Namun, dalam Islam, kehilangan semacam itu seringkali menjadi cara untuk mengarahkan hati seseorang kembali kepada Allah. Rasa sakitnya, meskipun begitu mendalam, menjadi pengingat bahwa ketergantungan sejati hanya kepada Allah semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Kesabaran semacam ini, yang dikenal sebagai kesabaran yang indah, bukanlah kesabaran pasif. Ini adalah tanda kekuatan, deklarasi iman yang tak tergoyahkan pada kebijaksanaan Allah. Inilah yang menguatkan orang-orang terpilih, membantu mereka bangkit, bahkan ketika mereka merasa tidak memiliki apa-apa lagi. Ujian kedua, menghadapi pengkhianatan atau ketidakadilan. Salah satu ujian paling menyakitkan yang dialami oleh individu terpilih adalah pengkhianatan, terutama dari mereka yang dipercaya atau dianggap dekat. Jenis luka ini dapat mengguncang kepercayaan seseorang pada orang lain, dan terkadang bahkan pada dirinya sendiri. Namun ingatlah bahwa ujian ini juga pernah dihadapi oleh jiwa-jiwa yang paling mulia. Ambillah contoh Nabi Muhammad SAW yang sangat dikhianati oleh kaum munafik di Madinah. Secara lahiriah, mereka menunjukkan diri sebagai sekutu Islam, tampak mendukung Nabi Muhammad dan umat Muslim, tetapi di balik itu, mereka bersekongkol dengan musuh, menyebarkan perpecahan, dan mengungkap rencana Muslim kepada lawan. Rasa sakit akibat pengkhianatan ini begitu besar, tetapi Nabi Muhammad memilih kesabaran dan menyerahkan urusannya hanya kepada Allah. Dalam situasi seperti ini, kita diingatkan oleh ayat yang sangat kuat. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini menekankan bahwa bahkan ketika keadilan duniawi terasa sulit dicapai, keadilan Allah selalu dekat. Ujian ini adalah pengingat bagi orang-orang terpilih bahwa sementara manusia mungkin mengecewakan, Allah tetap teguh, membimbing, dan mendukung mereka yang bersandar kepadanya. Ujian ketiga, menghadapi kesepian dan isolasi. Bagi mereka yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuatu yang signifikan,
Mengalami kesepian dan isolasi seringkali menjadi bagian dari perjalanan mereka. Ini bukanlah hukuman, melainkan proses pemurnian yang kuat. Ketika Anda dijauhkan dari orang lain, Anda diberi kesempatan unik untuk merenung dan pada akhirnya untuk mencari ketenangan hanya kepada Allah. Pikirkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang mengalami isolasi di kedalaman sumur dan kemudian dipenjara, jauh dari keluarganya dan komunitasnya. Masa-masa kesendirian ini menjadi titik balik dalam hidupnya, membentuk karakternya, dan membawanya lebih dekat kepada Allah. Dalam surah Yusuf, Allah berfirman, "Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat." Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun isolasi bisa terasa tak berujung, Allah selalu ada di sisi kita, membimbing kita. Kesendirian semacam ini bukan hanya tentang secara fisik, terpisah, tetapi juga emosional, di mana orang lain di sekitar Anda mungkin tidak memahami jalan hidup atau pilihan Anda. Momen-momen seperti ini bisa menjadi ujian iman yang paling intens, tetapi ingatlah bahwa ini juga adalah saat-saat di mana Allah mendekatkan hamba-Nya yang terpilih kepadanya, mengajarkan ketergantungan dan kesabaran yang melampaui apa yang mereka pikir mungkin. Ujian keempat, kemakmuran dan kekayaan dapat menjadi berkah, tetapi juga dapat menjadi salah satu ujian yang paling menantang. Mudah untuk berpikir bahwa kesulitanlah yang paling menguji kita, tetapi kemakmuran memiliki cara unik untuk menguji karakter kita dan hubungan kita dengan Allah. Bayangkan, ketika kekayaan meningkat, tanggung jawab bertambah, dan gangguan dalam hidup menjadi lebih keras. Tantangannya adalah, apakah kita ingat Allah dalam masa kemudahan sebanyak dalam masa kesulitan? Apakah kita bisa menjaga hati yang penuh rasa syukur dan rendah hati, bahkan ketika dunia menggoda kita untuk melupakan tujuan kita? Contohnya adalah kisah Qarun, seorang pria yang dikenal dengan kekayaannya yang luar biasa pada masa Nabi Musa alaihis salam. Qarun diberkahi dengan kekayaan yang tak terbayangkan, tetapi bukannya bersyukur, ia membiarkan kesombongan menguasainya. Ia dengan sombong mengklaim bahwa kekayaannya semata-mata berasal dari pengetahuan dan usahanya sendiri, melupakan bahwa Allah lah yang memberinya rezeki itu. Kesombongan ini membutakan dirinya terhadap tanggung jawabnya, dan akhirnya kekayaannya menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Di dunia saat ini, kita dikelilingi oleh gambaran kemewahan dan kesuksesan yang tak henti-hentinya, dan mudah terbawa arus mengejar itu semua. Tetapi ingatlah, kemakmuran dapat menjadi ujian halus apakah kita tetap membumi atau menjauh dari nilai-nilai yang benar-benar penting. Kemakmuran sejati tidak diukur dengan kekayaan, tetapi bagaimana kita menggunakannya dengan kedermawanan, rasa syukur, dan hati yang dekat dengan Allah. Ujian kelima, tantangan keimanan yang konsisten saat menghadapi penundaan. Terkadang salah satu ujian paling sulit adalah menunggu. Ketika kita telah berdoa, bekerja keras, dan melakukan segala yang ada dalam kendali kita, tetapi hasilnya tampak tertunda tanpa akhir, mudah untuk merasa frustrasi atau bahkan patah semangat. Ujian ini adalah tentang mempertahankan iman pada rencana Allah ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan timeline kita. Dalam momen-momen seperti itu, adalah hal yang wajar untuk merasa diabaikan, seolah-olah Allah tidak menjawab doa kita. Renungkan kisah Nabi Yusuf alaihis salam yang menghadapi bertahun-tahun penjara meskipun ia tidak bersalah. Selama masa penantian panjang itu, Nabi Yusuf tidak pernah goyah dalam imannya, menunjukkan kepada kita bahwa penundaan bukanlah penolakan. Kesabarannya dan kepercayaannya kepada Allah akhirnya dihargai dengan cara yang melampaui apa yang bisa ia bayangkan. Dibebaskan dan diberi posisi kehormatan yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kesabaran saat menghadapi penundaan adalah tantangan nyata. Wajar untuk ingin segalanya terjadi segera, tetapi hikmah Allah melampaui pemahaman kita. Dia mungkin sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar,
atau melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita lihat. Mempertahankan iman, meskipun jawaban datang perlahan, adalah tanda ketahanan sejati. Jadi, ketika Anda berada dalam masa penantian, pegang erat kepercayaan bahwa waktu Allah adalah yang terbaik. Ujian keenam, menanggung fitnah dan tuduhan palsu dengan martabat. Salah satu ujian paling menantang yang dapat dihadapi seorang mukmin adalah tetap bermartabat dan teguh dalam menghadapi fitnah dan tuduhan palsu. Ini adalah ujian yang juga dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang dekat. Salah satu contoh terkenal adalah insiden fitnah terhadap Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Meskipun dikenal karena kesalehan dan kedekatannya dengan Nabi, rumor yang menyakitkan menyebar tentang dirinya, yang melukai dirinya, Nabi, dan seluruh komunitas. Ujian ini bukan hanya penderitaan pribadi, tetapi juga cobaan bagi seluruh umat Muslim, menguji iman, persatuan, dan kepercayaan mereka kepada Allah. Dalam menghadapi ini, Aisyah berpaling kepada Allah dengan sabar dan berdoa, mencontohkan martabat dalam menghadapi tuduhan tak berdasar. Akhirnya, Allah menurunkan wahyu dalam Al-Quran yang membersihkan namanya, menunjukkan bahwa kebenaran selalu menang. Dalam hidup kita mungkin menghadapi kesalahpahaman atau kritik dan penilaian palsu. Tetap teguh, mempercayai Allah, dan menghindari pembalasan bisa sangat menantang, tetapi adalah tanda iman sejati. Ujian seperti ini mengingatkan kita untuk menaruh kepercayaan pada hikmah dan waktu Allah, mengetahui bahwa Dia akan membela kebenaran dan melindungi martabat orang-orang yang tulus. Ujian ketujuh, tetap teguh saat menghadapi kehilangan. Mungkin salah satu ujian paling berat yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai. Kehilangan dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti kesehatan orang yang kita cintai, kekayaan, atau bahkan impian yang sangat dihargai. Nabi Muhammad SAW mengalami berbagai kesulitan sepanjang hidupnya. Sejak usia muda, beliau menghadapi kehilangan kedua orang tuanya, kemudian istrinya yang tercinta, Khadijah, dan pamannya yang mendukungnya. Setiap momen ini merupakan ujian yang besar, namun setiap kali beliau menunjukkan keimanan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Salah satu contoh yang menyentuh adalah ketika putranya, Ibrahim, meninggal dunia saat masih bayi. Ketika Ibrahim wafat, Nabi Muhammad SAW memeluk putranya, dan dengan air mata yang menetes, beliau mengungkapkan rasa sakit seorang ayah. Namun, beliau mengingatkan kita akan keseimbangan yang harus kita upayakan dengan mengatakan, "Mata ini menangis, hati ini berduka, tetapi kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang membuat Tuhan kami ridha." Inilah kekuatan mendalam dan sikap tunduk yang kita diajak untuk teladani, dengan menyadari bahwa segala yang kita miliki berasal dari Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Dalam momen kehilangan pribadi, kita mungkin merasa kewalahan, dan hati kita mungkin terasa sakit. Namun, dengan kesabaran dan kepercayaan pada hikmah Allah, rasa sakit kita dapat berubah menjadi jalan menuju pertumbuhan spiritual. Kehilangan, betapapun sulitnya, mengingatkan kita akan ketergantungan kita hanya kepada Allah, dan bahwa setiap ujian, seberat apapun, mendekatkan kita kepadanya jika kita tetap teguh. Sebagai penutup, saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa setiap ujian, betapapun beratnya, adalah langkah menuju penyucian, pertumbuhan, dan kedekatan dengan Allah. Ujian tidak diberikan kepada semua orang dengan cara yang sama. Ujian itu diberikan kepada mereka yang Allah tahu mampu menanggungnya dan keluar darinya dengan lebih kuat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pahala terbesar datang dengan ujian terbesar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa yang menerima ujian itu, maka ia mendapatkan keridhaannya. Tetapi barang siapa yang tidak puas, maka ia mendapatkan murkanya." Hadis ini adalah pengingat yang kuat
bahwa ujian bukanlah hukuman, melainkan tanda kasih Allah dan cara untuk mendekatkan kita kepadanya. Renungkanlah ini. Setiap kesulitan, setiap momen kesepian, setiap kehilangan, dan setiap pengkhianatan adalah kesempatan bagi jiwa kita untuk menjadi lebih baik, bagi iman kita untuk menjadi tak tergoyahkan, dan bagi pahala kita di akhirat untuk terjamin. Melalui ujian-ujian inilah Allah membentuk kita, memperkuat karakter kita, dan menguatkan jiwa kita. Jika Anda merasa terhubung dengan ujian-ujian ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang soleh sebelum kita mengalami kesulitan serupa, dan mereka beralih kepada Allah dengan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Tetaplah teguh, berdoalah dengan tulus, dan teruslah menjaga hati Anda tetap terhubung dengan mengingat Allah. Saya mendorong Anda untuk merangkul kesabaran, mempercayai hikmah Allah, dan memahami bahwa kekuatan Anda terletak pada ketabahan menghadapi ujian ini dengan keimanan. Akhirnya, jika pesan ini menyentuh hati Anda, bagikanlah agar orang lain juga dapat menemukan kekuatan dalam ujian mereka. Jika Anda membaca sejauh ini, tuliskan, tetap beriman dalam ujian, sebagai tanda kesiapan Anda untuk menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang lulus ujian dengan hati penuh keimanan dan jiwa yang siap bertemu dengannya dalam keadaan suci dan teguh. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat atau menginspirasi Anda, jangan lupa untuk komen pada kolom komentar dan klik tombol like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini, dan bersama-sama kita bisa membangun komunitas yang lebih besar dan positif. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.